kawasan Mutiara Emas, Masjid Agung Jawa Tengah. Kami mengudara di 107,9 FM Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Setiap hari kami mengudara mulai azan subuh hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dais, radionya umat Islam Jawa Tengah. Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin, amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJT TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang sangat kita nanti-nanti, kajian sore Dais di edisi Jumat 11 September 2020. Hari ini kita akan melanjutkan yakni kitab Mukhtarul Ahadits dan kita akan berbicara tentang barokahnya anak soleh. Ini luar biasa. Tentunya untuk ibu-ibu ini penting sekali untuk mendengarkan 107,9. Dan acara ini juga live Facebooknya Radio Dais, juga channelnya YouTube di MAJT TV. Dan alhamdulillah pada sore ini telah hadir narasumber yang setia menemani pendengar dan pemirsa, yakni Kiai Khairul Amin Sarjana Agama Al-Hafiz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat, semangat. Nah itu. Mudah-mudahan pendengar di rumah juga lebih semangat lagi sehingga nanti mohon sesi kedua bisa mulai di 6746352. Ya, kita berbicara tentang barokahnya anak soleh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pecinta Radio Dais dan MAJT TV, semoga kita selalu diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahannya insyaallah. Kita akan melanjutkan kajian kita di kitab-kitab hadis termasuk Mukhtarul Ahadits, dan tentunya kita nanti mudah-mudahan selanjutnya akan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga kita, saudara-saudara kita, dan dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita akan melanjutkan kajian tentang barokahnya anak yang soleh. Jadi anak yang soleh yang mendatangkan keberkahan itu yang bagaimana, seperti itu. Jadi yang pertama tentang masalah anak ini memang menjadi satu tujuan orang tua, bagaimana supaya anak ini menjadi anak yang soleh. Apalagi kok orang tuanya sudah soleh, sedangkan yang orang tuanya belum soleh saja, itu ingin anaknya menjadi anak yang soleh, soleha. Apalagi yang memang orang tuanya adalah orang yang ahli ibadah, orang yang masuk kategori orang soleh. Tentunya bagaimana supaya nanti dzurriyyahnya itu adalah dzurriyyatan sholihah, dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang soleh-solehah yang meneruskan perjuangan orang tuanya. Iso mendem jeru mikul dhuwur mendem jeru ya. Mikul dhuwur itu menjaga kewibawaan orang tua, mendem jeru itu berarti ya menjaga aib-aib atau kekurangan-kekurangan yang ada pada keluarga, seperti itu. Nah, banyak sekali di dalam Al-Quran tentang doa-doa untuk menjadi mempunyai anak yang soleh dan solehah. Misalnya Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian ada juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah memberikan kepada kita doa langsung di dalam Al-Quran,
supaya kita selalu berdoa, dan ini selalu dibaca setiap selesai sholat biasanya ya. Imam selalu membaca, ya Allah Rabbana hablana, berikan kepada kami ini min azwajina, dari istri kami. Ya, istri-istri kami ini maksudnya ya bukan istri yang banyak, bukan, tapi istri dari jamaah kami ini. Qurrata ayun ya. Qurrata ayun. Qurrata ayun itu yang menjadi penyejuk mata. Jadi enak dipandang, walaupun tidak hanya enak dipandang di lahiriahnya, tapi juga enak dipandang batiniahnya. Ya. Kelakuannya apik, akhlaknya bagus, juga menjadi orang yang pinter gitu ya. Soleh lahir batin, seperti itu. Nah, doa-doa ini juga dipanjatkan oleh para nabi dan rasul, sehingga para nabi dan rasul juga menginginkan anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh. Namun dalam perjalanannya tidak semua Allah turuti ya, seperti Nabi Nuh mempunyai anak Kan'an. Ini menjadi satu ujian besar bagi Nabi Nuh, di mana istri dan anaknya bukan orang yang solehah. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita, bagaimana ketika hidayah itu datang kepada siapa saja itu kita tidak bisa mengelak ya. Jadi Allah itu memberikan hidayah atau tidak itu terserah hak prerogatif daripada Allah. Tapi Nabi Nuh pun juga sebetulnya sudah berdoa setiap hari untuk anak-anaknya, termasuk Kan'an yang paling terkenal itu ya. Tapi ternyata memang semua itu punya kepribadian sendiri-sendiri ya. Seperti Kan'an ini, karena walaupun sudah dididik sedemikian rupa oleh Nabi Nuh, entoh ternyata juga gagal juga. Ini bukan berarti untuk alasan ya, mungkin tokoh masyarakat atau kiai kemudian mengatakan wis anakku beling ora apa-apa wong Nabi Nuh wae anake koyo ngono gitu. Itu ndak boleh kita untuk patokan seperti itu. Justru itu menjadi pembelajaran penting bagi kita ketika putra-putri kita, bahkan anak didik kita menjadi tanggung jawab kita, maka kita bagaimana supaya jangan seperti itu. Ini adalah iktibar tamsil supaya kita itu tidak menjadi orang tua yang gagal dalam membina anak-anak menjadi anak yang soleh-solehah. Tentunya seperti itu. Nah, tentunya juga ada anak-anak para nabi ini, putra-putri nabi yang kemudian juga putranya itu menjadi nabi, seperti Nabiullah Ibrahim, putranya ada Ismail, ada Ishak, dua-duanya menjadi nabi, menjadi rasul ya. Kemudian dzurriyyah daripada Nabi Yakub ya, termasuk juga Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Kemudian masih banyak lagi ya, nabi-nabi dan rasul yang lain yang putra-putrinya juga menjadi nabi ya. Maka Nabi Muhammad itu tidak mempunyai anak laki-laki yang sampai besar. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah nanti kalau menjadi dewasa, tumbuh dewasa, kemudian tidak menjadi nabi, nanti menjadi pertanyaan kenapa anaknya nabi enggak jadi nabi, padahal ayahnya itu Imamul Anbiya wal Mursalin. Ini untuk menepis seperti itu, maka wa fi riwayatin dikarenakan seperti itu, maka Ibrahim putra Nabi Muhammad, Qasim putra Nabi Muhammad tidak sampai dewasa sudah meninggal dunia. Karena Nabi Muhammad kan nabi yang terakhir ya. Bagaimana mungkin nabi yang terakhir nanti masih ada nabi-nabi yang lain. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW di dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la tarfa'u darajatahu fil jannah fayaqulu anni li hadza fayuqalu bi istighfari waladika laka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seorang yang derajatnya terangkat di surganya Allah. Jadi ada orang tua yang nanti di surga itu akan terangkat derajatnya. Bagaimana bisa seperti itu, kata para sahabat? Kenapa dia diangkat derajatnya oleh Allah di surga? Ada apa ya? Disebabkan karena apa? Maka Nabi menjawab, dikarenakan ini semua karena istighfar dari anak-anak kamu ketika di dunia. Istighfar mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi nanti ada orang di surganya Allah itu masuk surga, diangkat derajatnya oleh Allah,
mempunyai derajat yang tinggi dikarenakan anak-anak keturunannya itu selalu mendoakan orang tuanya, beristighfar untuk orang tuanya, mendoakan, memintakan ampun untuk orang tuanya, sehingga nanti di surganya Allah itu akan dengan lantaran punya putra-putri yang soleh-solehah itu nanti akan mengangkat derajat beliau kedua orang tua ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ini menjadi satu prioritas ya tentang masalah anak yang soleh, keberkahannya itu sampai ketika orang tuanya sudah meninggal dunia di alam kubur itu, ketika anaknya mendoakan orang tuanya itu sudah pasti sampai. Idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Ini hadis yang paling populer ya. Jadi jika ada anak Adam atau manusia itu meninggal dunia, maka semua amal putus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah yang kita wakafkan, yang kita berikan kepada masjid ya, selagi harta yang kita sampaikan ke masjid itu masih untuk beribadah di masjid, entah kipas angin, entah karpet, entah itu AC, mimbar, sound system, itu ya, termasuk bangunan fisik masjid itu selagi masih dipergunakan, walaupun kita sudah meninggal dunia nanti akan tetap mengalir pahalanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, santri dan anak-anak kita, itu semuanya ketika ditularkan kepada orang lain, nanti kita sebagai empunya yang mempunyai ilmu yang diberikan kepada orang lain itu bermanfaat, ditularkan lagi kepada orang lain, nanti di surga Allah itu di alam kubur masih tetap akan dikirimi ya, akan menerima pahalanya. Dan yang terakhir awaladin solehin yatullah. Jadi yang ketiga ini yang menjadi pembahasan kita. Jadi anak yang soleh itu ketika mendoakan yatullah, mendoakan kedua orang tuanya, asal masih sesama akidah, masih seiman, anaknya muslim, orang tuanya juga muslim, itu ketika mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu, kemudian mendoakan Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, ini A1 ya. Tidak ada yang menyangkal hadis ini sahih akan sampai kepada orang yang meninggal dunia, akan sampai kepada orang tuanya di alam kubur. Ini menjadi penting sekali Pak Karno, karena ketika orang itu mempunyai, diberikan anugerah oleh Allah anak ya, itu adalah satu amanah. Jadi dulu itu yang diberikan amanah, yang ditawari itu adalah langit, gunung, bumi. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Jadi ketika langit, bumi, gunung ditawari oleh Allah tentang amanah, mereka itu fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Mereka itu tidak mampu, mereka menolak amanah itu karena merasa tidak mampu untuk memikulnya. Tapi sayang, manusia itu wahamalahal insan, manusia ngacung waktu itu. Kami bisa memikul amanah itu ya Rob, maka diberikan itu amanah berupa istri, anak, dan semua amanah-amanah yang ada di dunia ini. Sebagai khalifah fil ard, semuanya mempunyai amanah ya. Seorang pemimpin juga mempunyai amanah tanggung jawab kepada rakyatnya. Tapi Allah memberikan stempel kepada orang-orang itu yang barangkali berkhianat terhadap amanah ini, maka innahu kana dzaluman jahula, bahwa manusia itu senang dolim dan berbuat bodoh. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak sekali yang diberikan amanah oleh Allah itu tidak sanggup, tidak mampu ya. Oleh karena itu menjadi penting kepada kita sebagai seorang muslim bahwa ketika anak-anak kita ini diajarkan pendidikan agama yang kemudian kita kapundut, ketika kita diambil oleh Allah, sudah meninggal dunia, anak-anak kita mendoakan kita, istighfar mendoakan orang tuanya, nanti akan sampai kepada orang tuanya dan sampai di surganya nanti akan diberikan yaitu keagungan ya, keberkahan dari istighfar anak-anaknya ini. Bahkan khusus bagi orang yang menghafal Al-Quran ini bisa memasukkan 10 anggota keluarganya Pak kan. Jadi anak yang diberikan anugerah bisa menghafal Al-Quran, menjadi hafidh-hafidhoh, ini nanti prioritasnya adalah ketika di yaumul mahsyar orang tuanya itu akan didatangkan, kemudian diberi mahkota yang terbuat dari emas
Orang-orang bertanya, ini kenapa yang lain biasa saja tapi kenapa ini memakai mahkota emas? Kemudian disampaikan oleh Allah lewat malaikat bahwa ini adalah orang tua yang putra-putrinya penghafal Al-Quran. Dan nanti di surganya Allah ini akan lebih cepat karena mempunyai tangga untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan yang kedua, anak yang masih kecil yang meninggal dunia. Ini tombo gelone orang tua. Biasanya orang tua itu sudah menunggu 9 bulan 10 hari gitu ya. Sudah dipersiapkan segala macam kebutuhannya sampai kemudian lahir. Kadang ada yang meninggal dunia pada saat bayi, ada yang meninggal dunia pada saat balita. Itu ada yang sampai teman saya itu sampai gelo banget sampai lama ndak sembuh-sembuh saking suwenenge anak kalau lagi seneng-senengnya itu ya. Seperti Nabi Ismail falamma balagha ma'hu sa'ya itu ya. Lagi seneng-senengnya kan Nabi Ibrahim itu lagi beronto, atine seneng malah kok nyembelih gitu ya. Nah, ketika anak ini meninggal dunia sebelum balik ya nanti ada prioritas ya menjadi tangga orang tuanya masuk surganya Allah. Maka ketika ada anak bayi atau anak yang belum punya dosa meninggal dunia, maka doanya bukan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, bukan, tapi Allahumma ij'alhu faraton wa tukhron wa salafan li abawaihi. Yang intinya adalah mendoakan supaya anak ini menjadi tabungan orang tuanya masuk ke dalam surga, menjadi tangga yang akan menjadikan orang tuanya masuk ke dalam surga. Karena gelone orang tua itu ketika di dunia isih lucu-lucune kok kapundhut gitu ya, sudah diminta oleh Allah, nanti di surga itu akan menjadi tangga yang buat masuk surganya Allah. Maka doanya adalah, ya Allah jadikan anak ini menjadi tabungan atau dan juga tangga untuk masuk ke dalam surganya Allah orang-orang tuanya ini. Seperti itu. Iya. Ya, hadis ini singkat tapi maknanya luar biasa. Betul. Iya. Kita dialog sebentar. Iya. Yang pertama, namanya anak itu kan amanah tadi. Iya. Amanah itu kan bisa nikmat, bisa laknat. Betul. Artinya belum tentu ini justru kita kasih amanah tapi menjadi nikmat kan belum tentu. Ada laknatnya. Terus gimana menyikapi masalah ini? Kadang orang tua kan udah berusaha mendidik dan nyun sewu ya STP macam-macam tapi nyun sewu delalah kedini yes. Lingkungan gitu. Iya. Iya, jadi memang tugas orang tua terhadap anaknya kan dulu pernah kita sampaikan ada 3 ya. Yang pertama yukhasina ismahu idza walada, memberi nama yang baik ya, memberi nama dulu yang baik. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Zaidun. Ya, nama-nama yang baik dulu ya, karena ketika anak ini menjadi tumbuh dewasa maka dia bangga dengan namanya. Nama Mustafa dia bangga karena itu pilihan ya. Mustafa adalah orang yang terpilih ya. Ahmad terpuji ya, Muhammad orang yang terpuji, Zaidun gitu ya, orang yang diberikan ketambahan oleh Allah, tambahan-tambahan nikmat gitu ya. Ketika itu anak menjadi bangga. Ini kewajiban orang tua terhadap anak. Maka anak itu kalau diberi nama yang kira-kira rodok aneh itu nanti anak ini akan gelo gitu ya. Jenenge anak kok jolodong misalnya. Nanti anak-anak gelo jeneng kok jolodong gitu. Itu seperti itu contoh itu ya. Tapi insya Allah yang zaman sekarang ini Pak Kano sudah tidak ada lagi nama-nama yang jelek kayaknya, karena sekarang serba keren ya. Bahkan keberat-beratan kan? Keberat-beratan karena kayak Jumadi udah nggak ada itu. Yang bagus-bagus gitu ya. Yang sing Jawa pun orang Jawa juga sekarang namanya Arab-Arab semua gitu ya. Terus pokoknya keren-keren gitu, seperti itu. Yang kedua wa ayu alimahul kitaba idza aqala, memberikan piwulang atau pelajaran agama terhadap anaknya, terutama Al-Qur'an. Dan yang ketiga wa ayyuzawwijahu idza adroka, menikahkan anaknya ketika anak tumbuh menjadi dewasa. Nah, ketika sudah kita laksanakan sebagai orang tua, memberi anak yang baik, mendidik juga sudah baik, tapi entoh seperti itu masih ada orang tua itu yang merasa gagal karena anaknya sudah dididik tapi dua blekira umum. Angel kandanane, angel itu ya seperti yang di medsos itu ya. Nah, itu ya. Kenapa? Karena mungkin pergaulan, karena anak itu ditinggal mati orang tuanya, kemudian kurang kasih sayang, kemudian dia mencari pelarian, teman yang salah, pergaulan yang bebas dan sebagainya. Akhirnya anak ini menjadi
keluar dari apa yang diharapkan orang tuanya. Iya. Nah, tugas kita orang tua yang jelas sudah kita sampaikan, sudah kita laksanakan. Adapun ketika dia itu kemudian menjadi anak yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya sudah itu kita pasrahkan kepada Allah. Nek nasihati wis ora kurang ya gitu ya. Tapi juga masih banyak sekali orang tua itu yang curhat, Ustadz kok anakku seperti ini banyak sekali. Nah, kalau sudah kita laksanakan itu nanti urusannya kepada Allah ya. Tapi kalau belum kita berikan pelajaran, belum kita didik akhlaknya kepada anak-anak kita, maka ini nanti urusannya di akhirat itu adalah masih tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, inilah hebatnya pendidikan agama di pesantren ya. Kalau di pesantren sak beling-belingi bocah santri insya Allah tidak mungkin ninggalin sholat. Sak beling-belingi dablek-dableki santri karena ruang lingkupnya adalah orang-orang baik gitu ya. Walaupun awalnya dari rumah dia itu pergi ke pesantren itu gembol nakale, gembol belinge gitu ya. Ketika di pesantren dia akan terus ya berpengaruh kepada hal-hal yang baik gitu ya. Dulu saja ketika saya di pesantren, teman-teman puasa Senin Kemis, ketika kita nggak puasa itu kita malu sendiri ya. Jajan dewe, mangan dewe kan izin Pak Karno. Akhirnya ikut. Walaupun belum karena Allah, karena latihan ya, latihan puasa. Ya wis ditahan-tahan, ora sahur teng mules ngelak banget karena malu, sing dodol dilelah yo tutup. Ya. Lama-kelamaan menjadi kebiasaan baik. Loh inilah. Jadi hebatnya pendidikan di pesantren itu tetap melebihi dari yang lain. Maka artinya ini kan amanah, artinya bertanggung jawab di akhirat berarti tidak ada. Kalau sudah melaksanakan tugasnya, nanti di akhirat ya sudah tidak ada urusan lagi seperti itu, sudah sendiri-sendiri. Ya, tapi kan ada kan nanti cerita-cerita itu nanti di padang mahsyar itu antara anak dan suami dan istri itu mau ketemu aja takut karena dia takut kalau di untuk bertanggung jawab. Seperti itu gimana nih? Iya, jadi besok itu ketika di Yaumul Qiyamah, memang orang tua dengan anak itu nanti akan disidang oleh Allah ya. Ini bagaimana anak kamu seperti ini? Kata orang tuanya, sudah saya didik ya Allah, sudah saya berikan arahan, sudah saya kasih tahu ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah. Tapi ternyata hal itu tidak berhasil. Sudah saya serahkan kepadamu ya Allah. Nah, seperti itu, seperti Nabi Nuh sama Kan'an nanti akan disidang oleh Allah, dan nanti juga Nabi Nuh akan menjawab seperti itu. Nah, ketika dialog saja juga innahu laisa min ahlik ya. Ketika masih di dunia sudah dialog sama Allah itu. Kata Nabi Nuh, ya Allah itu anakku. Ya, tapi istri tidak disebut ya, karena istri asalnya kan orang lain. Tapi kalau anak dari darahnya dia, dari dagingnya Nabi Nuh. Tapi kata Allah innahu laisa min ahlik. Ya, dia bukanlah keluargamu gitu ya. Memang secara biologis iya, tapi secara akidah karena bertentangan tidak sama, maka innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Nah, nanti di akhirat pun ini juga akan terjadi dialog bahwa memang secara fisik biologis iya memang putra-putrinya, tapi secara akidah karena tidak sama ya sudah lepas sendiri-sendiri gitu ya. Nanti di akhirat seperti itu. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Ada yang orang tuanya masuk surga dikarenakan kesolehan dari anak-anaknya. Seperti ini tadi. Tapi apa artinya dalam perjalanan manusia itu boleh enggak, sebagai contoh, memberi standar anak itu maaf, oh kamu nanti harus kafet, kamu nanti harus ini yang tinggi-tinggi. Itu boleh enggak seperti itu? Harapan boleh Pak Karno. Tapi kadang kalau tidak tercapai kan kecewa orang tua. Iya, kecewa. Asal anak ini tidak lepas dari kebaikan, itu sebetulnya tidak harus maksa orang tua itu. Misalnya kamu harus hafid. Ternyata ngapalin Quran 3 tahun 6 tahun tak apal-apal. Ya karena kemampuan anak berbeda-beda kan. Itu pernah terjadi, anak itu mondok 3 tahun 6 tahun itu tidak hafid itu. Orang wisuda. Orang tuanya datang itu ke kiainya, dia curhat, Kiai saya kepengen nyoba ngapalin Quran itu susahnya seberapa, wong ayatnya hafid biyen ya kuwi. Ayatnya juga 6.666 ayat, sing diwaca ya kuwi ora berubah sama sekali. Maca surat Al-Baqarah ya ayate kuwi, Ali Imran ya itu terus kan seperti itu. Kok ya ora apal-apal. Saya mau nyoba, saya mau praktek. Ini benar terjadi itu. Ketika dia praktek ya sudah, ini terjadi di Rembang ya. Jadi dia mau
mencoba ngapalin Quran itu susahnya seberapa kok sampai anak saya itu bertahun-tahun tidak hafid gitu ya, tidak wisuda. Akhirnya ngapalin Quran Pak Kono. 1 minggu 2 minggu masih kuat. 3 bulan selesai. Dia maksudnya selesai itu dia kapok gitu. Nggak sanggup terus dia pamit. Akhirnya dia nggak jadi marahin anaknya, ya sudah kamu lanjutkan. Ternyata seberat itu ngapalin Quran. Loh inilah kadang-kadang kita itu punya cita-cita, punya anak yang seperti ini, tuntutan kita macam-macam. Padahal awake dhewe iki kualitasnya yo gitu. kan seperti itu. Jadi sebetulnya targetnya itu bukan sesuai dengan harapan kita yang menggebu-gebu, tapi asal anak ini standarnya soleh, baik terhadap orang tuanya, keluarga dan tetangganya, akhlaknya baik, ilmunya cukup, akidahnya kuat, itu sudah cukup sebetulnya. Adapun dia itu misalnya diinginkan orang tuanya menjadi ini dan itu harapan orang tua. Tapi ternyata kadang-kadang harapan orang tua dengan hobi yang anak miliki itu tidak sama. Maka orang tua tidak boleh maksa. Kamu harus menjadi seorang pengusaha misalnya, karena dia nggak bakat seperti itu. Dia mungkin bakatnya adalah di bidang olahraga, ya. Kamu harus menjadi seniman misalnya. Latihan gitar ora dadi organ ya ora bener gitu ya. Akhirnya dia harusnya ke mana gitu ya. Jadi orang tua melihat potensi anak ya. Anak itu arahnya kemana, dan itu bisa dilihat biasanya anak itu waktu kecil ya. Waktu kecil senane nyekel mic karo munggah meja ya. Oh pidato senengane seperti itu. Kalau dia kok senengane kok lari-lari, oh barangkali olahragawan kan seperti itu. Gambar, oh pelukis. Nah, kan seperti itu. Orang tua harus tanggap, dan tidak boleh orang tua memaksa kehendak anak, karena sebetulnya anak pun juga berhak untuk menentukan masa depannya. Hobinya kemana, justru orang tua harus mengikuti ini. Kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan, karena mungkin anak ini memang hobinya tidak sama dengan kehendak orang tuanya. Seperti itu. Iya. Kita perhatikan lebih dulu. Baik. Ya, pendengar pemirsa, kita jeda sejenak, jangan lupa nanti sesi kedua Pon Live 6746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini.
Alhamdulillah, kita kembali di 107,9 MHz dan juga MAJT TV. Sekarang waktunya pendengar pemirsa monggo yang mau phone live kita beri kesempatan dulu 6746352. Untuk SMS WA monggo 0821 336 70.000. Tapi yang pertama kita beri kesempatan dulu yang phone live 6746352. Ya sudah ada, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Heru. Ji, Pak Heru, monggo. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Mas Karno. Waalaikumsalam. Silaturahim sambil sharing sambil bertanya. Majelis saudara saya yang sedang belajar di bidang agama. Yang saya tanyakan, hidayah itu apa orang nggak berjuang diberi hidayah? Cuma kan hak prerogatif Allah. Nah, bagaimana tentang hidayah itu apa bisa diraih dengan perjuangan? Dengan kata Quran waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana gitu. Nah, bagaimana kalau tidak berjuang apa Allah memberi hidayah? Contohnya orang sudah belajar cari hidayah kok belum dapat. Yang saya ketahui hidayah itu kan ada berapa banyak hidayah. Hidayah akliyah, orang yang di hidayah itu akalnya cerdas. Kemudian akliyah ajimiyah itu agamanya mengerti, tahu syarat dan syariatnya, tapi dia tidak mampu melakukannya. Nah, kemudian menurut saya ini hidayah qalbiyah ini sulit Ustaz. Nah, ini hidayah hati yang untuk pelaksana ini gimana supaya dapat hidayah? Apakah Allah sudah memberi jatah orang ini bakal masuk surga, Allah memberi hidayah? Apa ini sudah masuk neraka jatahnya enggak, Allah enggak kasih hidayah? Ini bagaimana yang saya tanyakan tadi dengan perjuangan tadi waladzina finalanahdiahum subulana. Kemudian yang kedua tentang anak yang soleh kemudian ngamal jariah, apakah itu amalnya jariah tidak ditujukan kepada orang tua, yang penting anak ngelakoni apa, apakah ganjarannya itu sudah sampai ke orang tua? Katanya ada otomatis ya, tadi Ustaz menyampaikan anak soleh amal jariah ilmu yang bermanfaat begitu. Ada katanya bisa anak yang soleh itu walaupun orang tuanya nggak sholat bisa mengangkat anaknya di neraka bisa ke dalam surga. Nah, ini bagaimana mohon penjelasan. Yang terakhir, anak dilahirkan mendapat indigo. Indigo itu dalam Islam itu seperti apa? Apakah jatah mendapat karomah dari Allah atau kemuliaan dari Allah? Ada orang bilang indigo itu anak lahir ketemplean jin, bisa mengetahui secara batin di luar nalari manusia. Ini gimana mohon penjelasannya tentang indigo Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Heru, dari yang pertama, kalau hidayah itu dengan perjuangan atau tidak dapatnya? Ya, jadi ini Pak Heru bertanya langsung ya, dijawab. Langsung 3 pertanyaan borongan. Yang pertama, hidayah itu memang harus dijemput ya. Jadi memang Allah selalu memberikan hidayah kepada orang yang mencari. Seperti Nabi Ibrahim, orang yang sedemikian hebatnya menjadi nabi dan rasul itu awal-awalnya juga mencari, benar-benar mencari Tuhannya. Jadi secara akal beliau mencari Tuhannya, nanti Allah akan memberikan hidayahnya kepada Nabiullah Ibrahim. Walaupun sebelumnya Nabi Ibrahim bukan orang yang sesat, bukan. Jadi untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita beragama itu juga harus pakai akal. Ya, jadi bukan hanya kita ikut-ikutan, tapi benar-benar pokoknya kita benar-benar beragama itu, tapi juga sumbernya akliyah nakliyah. Nabi Ibrahim kenapa kok harus mencari Tuhannya? Karena memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kita itu harus menggunakan akal kita. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan ya, falamma ra'al qamara bazighan gitu, qala hadza rabbi ya, ketika melihat bulan beliau mengatakan ini adalah Tuhanku. Ketika terbenam maka dia mengatakan Tuhan kok terbenam. Ketika melihat bintang juga demikian, falamma janna 'alaihil lailu ra'a kawkaba. Kemudian melihat matahari yang lebih besar ya, ini barangkali Tuhan saya yang benar ini karena lebih besar lagi. Tapi ketika pagi ketika sore ya, ketika matahari kemudian terbenam, maka Nabi Ibrahim mengatakan
saya tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam gitu. Maka kemudian beliau mengatakan, ya Allah, andai kata Engkau tidak memberikan hidayah kepadaku, maka aku menjadi orang yang sesat. Maka kemudian Allah berikan petunjuk bahwa inilah aku sebagai Tuhanmu dan sebagainya, sampai kemudian beliau menjadi nabi dan rasul. Ini kan menunjukkan bahwa kita itu mencari Tuhan. Maka ada istilah buku itu, judulnya itu Mencari Tuhan yang Hilang. Karena Tuhan sudah tidak ada di dalam hatinya. Opo-opo pokoknya nganggo akal, tapi tidak pernah dikembalikan ketawakalannya kepada Allah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu sebagai contoh, ada lagi ya, yang kedua yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sebelum mendapatkan hidayah itu karena kenapa kok Sayyidina Umar itu diberi julukan Al-Faruq ya, karena dia itu memang ingin membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi ketika beliau sebelum mendapatkan hidayah, sebetulnya beliau sudah mencari kebenaran. Maka ketika dia itu penasaran dengan Islam, janjane Islam ki piye kok apa yang dikatakan oleh Nabi ini benar-benar tidak seperti Muhammad ya. Ketika dia mengatakan Muhammad karena belum muslim, kenapa kalimatnya bisa seperti itu? Dia mengatakan ini adalah firman Allah ya. Apa benar itu firman dari Tuhannya? Tuhannya kayak apa? Firmannya kok sampai seperti ini. Maka ketika adiknya itu membaca surat Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, maka kemudian hatinya itu tergerak ya, terketuk ya, maka hidayah datang pada saat mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ini jelas tidak mungkin dari perkataan Muhammad ya, tidak mungkin, karena aku tahu betul siapa itu Muhammad. Ya, tidak mungkin ini datang dari lisan beliau, tidak mungkin ini datang dari karangan beliau, ini pasti adalah firman Allah. Maka kemudian pada saat itu beliau masuk Islam, kan mencari hidayah itu. Jadi hidayah itu memang akan datang kepada orang yang mencari kebenaran. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mendapatkan hidayah, sebetulnya sudah disiapkan oleh Allah hidayahnya, tapi karena dia tidak mencari, berusaha tidak menjemput, maka Allah tidak berikan hidayah itu kepada orang yang hatinya tertutup. Seperti itu. Yang kedua, kalau anak yang soleh berjariah tanpa niat untuk orang tua, apa otomatis orang tua dapat? Ya, jadi kesolehan anak itu nanti berpengaruh kepada orang tuanya. Walaupun sedekahnya tidak diperuntukkan untuk orang tuanya, ya, sedekah biasa untuk saya terus itu ya, tapi tidak untuk orang tuanya. Itu tidak masalah, karena orang tuanya juga sudah soleh sendiri, ya, sudah pernah sedekah sendiri, sudah menjadi orang baik sendiri. Dan orang tua kita mempunyai anak seperti kita misalnya yang soleh gitu ya, itu sudah anugerah yang sangat luar biasa. Sehingga Mbah Khalil Bisri ya, bin Kiai Haji Bisri Mustafa, itu beliau ngendikan, orang tua yang punya anak soleh, jangankan kok mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, anaknya nggak mendoakan saja, itu ketika anaknya soleh itu di alam kubur itu selamat, dikai padang kubure jembar kalangannya. Otomatis karena anak yang di dunia ini menjadi anak yang soleh, walaupun tidak mendoakan orang tuanya, anaknya soleh berpengaruh di alam barzah orang tuanya. Ini hebatnya mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Apalagi anak mendoakan orang tuanya, saya padurang gitu. Seperti itu. Terus gimana menurut Islam, indigo itu gimana itu? Indigo itu ya ilmu hikmah kalau dalam Islam ya. Orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, indera keenam, bisa melihat jin misalnya, bisa menambani orang, kemudian bisa macam-macam ya. Ada, dia keluar dari kebiasaan orang karena dia mempunyai kelebihan. Saya juga punya kelebihan berat badannya. Jadi orang-orang yang mempunyai indigo atau kelebihan seperti ini, itu asal dia itu tidak bertentangan dengan syariat, ini adalah justru malah merupakan anugerah. Ya. Orang-orang yang nuwun sewu bisa melihat yang kita tidak lihat, itu kan orang yang diberikan oleh Allah itu batiniahnya itu ada hikmah gitu ya. Apa indera keenam? Indera keenam ya, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Jadi kalau ada anak itu punya indera keenam, khariqul ada, keluar dari kebiasaan, itu ketika
yang dilakukan adalah hal yang baik, maka ini adalah merupakan satu anugerah. Seperti itu. Okay. Yang baik yang penting ya. Yang baik. Ya, moga masih kita tunggu 6746352. Ya. Kalau belum ada kita baca WA dulu. Ya, dari pertama dari Pak Ais dulu ya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada anak yang akhlaknya tidak baik, kemudian anak ini berdoa untuk orang tuanya, apakah doa anak termasuk golongan anak soleh yang berdoa untuk orang tua atau gimana? Terima enggak? Mohon penjelasan. Yeah. Jadi biasanya yang mendoakan orang tua itu anak yang soleh pasti gitu ya. Wonge anak nggak soleh tapi mendoakan orang tuanya ya. Dia tetap mendapatkan ijabah doa karena hadisnya sahih itu ya. Jadi gini, anak kepada orang tuanya soleh itu dalam arti gini. Jadi dia itu kenapa kok bisa mendoakan orang tuanya, ya karena dia soleh dulu gitu ya. Kalau kemudian tidak soleh, dia kan berdoa kepada orang tuanya saja saya kira jarang. Ya. Jadi gitu ya? Kenapa mendoakan orang tuanya? Karena dasarnya dia sudah soleh dulu kan seperti itu. Tapi misalnya kok dia itu nggak berbuat baik ya, senengannya mendem, senengannya pokoknya keplek. Tapi kadang-kadang sadar gitu. Nah, kadang-kadang sadar dia nggak ndongake wong tuane gitu ya. Ya Allah Gusti, ternyata wong tuaku wis ra ono, nek iso ono kan aku ra ngene nasibe, muga-muga diampuni dosane gitu ya. Nah, mendoakan orang tua seperti itu asal masih muslim gitu ya, itu tetap diterima. Jadi pada saat dia mendoakan seperti itu lagi soleh gitu ya. Lagi waras gitu ya. Waras ya. Oh, kenapa dia maksiat ndak mungkin dia ingat orang tuanya. Nah, pas ndableke kuwi mau ora ketompo kan gitu ya. Jadi pas solehnya ya sama dengan anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Iya. Dari Mas Sabik Uin Malang. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sistem pendidikan di negara kita terkait full day school dan terbatasnya jam orang tua dalam mendidik anak di rumah yang juga disibukkan oleh kerjanya di sisi lain, mereka orang tua sibuk. Gimana menurut pandangan Yai? Ya, jadi itu kan masa normal ya. Tapi sekarang kan lagi pandemi, jadi orang tuanya malah bisa menjaga anak-anaknya. Tapi sekarang ini juga banyak orang tua lagi gelisah karena yang sekolah malah orang tuanya, gitu ya. Malah mumet. Ini lagi di polling Pak Karno. Jadi pollingnya itu gini. Ini anak sekolah masuk di sekolahan atau tetap daring dari rumah, itu kira-kira lebih banyak setuju yang mana? Ini lagi di polling. Kalau sampai 75% itu nanti ini sekolah akan dimasukkan, katanya seperti itu di Semarang itu ya. Nah, tapi nanti kalau banyak yang nggak setuju itu ya nanti tetap daring lagi gitu. Nah, ini yang setuju itu biasanya sing mumet itu tadi orang tuanya, malah sing sekolah aku, sing garap aku, malah sing pinter aku, anakku kiai dan sebagainya. Nah, seperti ini orang tuanya itu nggak mau ribet itu ya. Itu biasanya setuju anaknya sekolah lagi. Nah, ini tentang orang tua terhadap anak didiknya ketika di luar pandemi ya, orang tuanya sibuk, kemudian diserahkan semua urusan kepada ibu guru, bapak guru yang ada di sekolahan, itu boleh-boleh saja ya. Ketika dia sudah tidak sanggup, apalagi akademiknya orang tuanya ini kurang ya dalam masalah pelajaran matematika rak mudeng, bahasa Inggris apa meneh gitu ya, bahasa Indonesia rak akeh sing rak ngerti. Karena SDM-nya kurang, maka anak ini biasanya diserahkan kepada orang tuanya full, yang omah yo dileske. Itu akan lebih baik malahan ya. Jadi walaupun orang tuanya sibuk ya, gini saja ya. Jadi jalan keluarnya untuk masalah akhlak itu kita tambah nanti di rumah ya. Jadi di rumah yang digembleng adalah akhlaknya. Sementara di sekolah itu nanti pelajaran-pelajarannya ya, karena yang orang umum gitu. Ya, yang umum, pelajaran agama juga, tapi di rumah nanti lebih banyak digembleng akhlaknya Pak Karno. Misalnya dalam bercakap-cakap ya, antara dia sebagai anak muda kepada orang tuanya itu harus dibimbing ya. Mau bilang engkau ya atau kowe itu harus panjenengan, misalnya seperti itu. Kulo badhe dahar iki bener apa ora, saya kulo badhe maem, harusnya orang lain kan menapa badhe dahar ya, dahar untuk orang lain, misalnya maem untuk saya. Itu semua itu akan mendapatkan pelajaran tambahan di rumah ya. Setiap hari bagaimana cara anak itu memanggil kakaknya, ojo jenenge tok nganggo kakak apa mbak apa mas, itu kan pendidikan dari rumah ya. Orang tua
ngerti, yang orang guru-guru yang di sekolahan tidak tahu dia manggil kakaknya apa ya. Itu yang memberikan pembelajaran itu adalah orang tuanya, dipraktekkan di rumah tangganya masing-masing. Ya. Kita baca lagi, satu lagi ya. Yeah. Assalamualaikum ya Khairul Amin. Waalaikumsalam. Saya Ibu Mia. Ada teman bercerita saat hamil beberapa minggu dia cekcok dengan suaminya. Jadi hamilnya sangat tidak dikehendaki. Lalu dia berusaha minum jamu mumpung masih telat. Ternyata dia bisa datang bulan. Akhirnya dia menyesal sudah berusaha menolak yang akan jadi janin, akhirnya berusaha menerima. Tetapi setelah 4 bulan di kandungan malah keluar keguguran. Itu bagaimana? Apakah anak kelak akan menuntut ibunya atau bagaimana? Iya. Jadi kalau sebelum 4 bulan ini kan belum jadi janin, belum jadi sempurna bayi ya. Kalau sudah 4 bulan baru diberikan rohnya, ditiupkan rohnya oleh malaikat di dalam perut ibu, kan seperti itu. Tapi sejak awal itu sebetulnya itu kalau ibunya tadi seperti itu disengaja, ini dolim sekali ya. Karena apa? Karena dia sengaja memutus rantai dzurriyyah atau keputusan Allah, anugerah dari Allah berupa kehamilan sebetulnya kan menikmat ya, anugerah gitu ya. Tapi karena dia itu stres, masalah ya apa, utangnya akeh apa. Kemudian yang menjadi sasaran adalah janinnya ya. Jadi sebetulnya hakikatnya itu sebetulnya seperti ini juga dia melanggar hukum, melanggar syariat ya. Jadi kalau misalnya dia biarkan kemudian masuk 4 bulan kan juga nanti Allah akan menghendaki dia itu nanti ada ruhnya dan hidup gitu kan, seperti itu. Tapi karena dia itu sejak awal tidak mau, kemudian dia minum jamu tadi, maka jadilah dia keguguran. Karena disengaja, maka pada saat dia seperti itu dia telah zalim terhadap calon anaknya. Nah, kecuali kalau dia itu tidak sengaja. Kemudian yang kedua, kalau sudah terlanjur gimana Pak Ustadz? Kalau sudah terlanjur ya kita taubat ya. Taubat, jangan sampai terulang kembali. Besok-besoknya kalau diberikan anugerah lagi oleh Allah dijaga, bukan malah diputus ya. Bukan malah diputus kemudian cari obat untuk menggugurkan karena tidak mau. Itu dulu ada Pak, karena orang yang sudah hampir ya sudah 50 tahun ke atas dia punya anak lagi, ngerti-ngerti hamil lagi, malah ngamuk-ngamuk gitu ya, suaminya gitu gawene bareng kok ngamuk gitu ya. Itu tidak tahu kalau dia itu ternyata hamil. Dia nggak mau anaknya itu lahir dan sebagainya, tapi belum sempat dia itu menggugurkan, kemudian ada yang nasihatin ini begini, akhirnya sampai sekarang anaknya itu tumbuh dewasa, kemudian pinter, maka anak itu diberi nama Ragil betul itu anak yang terakhir itu ya. Sampai kemudian diomongin sama saudara-saudaranya, kowe mbiyen kuwi meh mati le ning jero weteng ibumu ra gelem ngene-ngene dan sebagainya. Tapi karena guyonan gitu ya, tapi sebenarnya memang dulu punya niat seperti itu, tapi orang tuanya itu sekarang menyesal. Padahal anaknya sudah jadi, sudah pinter, orang tua masih menyesal karena dulu pernah niat seperti itu. Apa tak gugurke wae yo, aku wis emoh duwe anak bayi dan sebagainya. Nah, itu aja masih nyesel, apalagi ketika sudah kita niat menggugurkan. Udah kayak apa nyeselnya nanti. Jadi yang sudah terlanjur taubat kepada Allah, janji untuk tidak mengulangi lagi. Yang belum, jangan sesekali kita menggugurkan anak walaupun di bawah 4 bulan. Seperti itu. Karena itu adalah anugerah sebetulnya. Asal nanti kita menjaga, merawat anak itu tumbuh menjadi dewasa, maka justru itu yang akan menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Surganya kita kadang-kadang juga dari doa anak-anak kita. Seperti tadi ya, orang tuanya itu mendapatkan kemuliaan di surga karena istighfar dari anak-anaknya yang soleh. Ya, terima kasih atas pencerahannya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua ya. Pendengar pemirsa, ada mengikuti bincang-bincang saya dengan Yai Khairul Amin, sarjana agama Al-Hafiz, tentang barokahnya anak yang soleh. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, saya karena terima kasih atas kebersamaan dan mohon maaf atas segala khilafan. Kita akhiri, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.